Kita mulai membentuk KWT ini dilatar belakangi oleh keinginan ibu-ibu untuk bertani, untuk mengisi waktu ya buat kumpul-kumpul gitu. Adapun tujuan kami ini ya untuk memenuhi kebutuhan sayuran organik di lingkungan RW 30. Ya namanya kita kan RT kan jauh-jauh ya. Tadinya mereka ketemu itu nggak bakalan segor apa Bu, karena nggak kenal gitu. Tapi sudah adanya KWT, mereka bergabung. Nah mereka tahu si ini, padahal sering lihat Bu, tapi nggak tahu. Dengan adanya KWT ini, jadi mereka kenal, satu RW itu jadi kenal semua. Nama saya Pak Mulyono, saya selaku pengurus di KWT Bahagia RW 30 Desa Telajung Udik. Kita di sini KWT berdiri sejak tahun 2023, jadi baru berjalan 1 tahun. Saya juga membimbing ibu-ibu KWT untuk bagaimana cara menanam dan memupuk agar tanaman ini subur. Adapun kita nanam ini juga dengan pupuk organik, kita pakai dari limbah-limbah sampah, kotoran hewan, kita olah menjadi kompos dan menjadi POC. Ibu-ibu, bagaimana tanaman kacang kita? Alhamdulillah Pak, ini subur, Iya. subur Pak. Oh. Tuh kacangnya subur Pak, Iya. ini seger-seger banget. Ini udah kayaknya udah agak ini Bu ya. Ini yang tua ini buat mungkin buat kita taruh buat bibit. Buat bibit. Nah ini karena ini udah berapa kali panen ini Bu? Udah 5 kali Pak, Udah 5 kali petik subur-subur ya? nih. Iya. Udah 5 kali panen. Kelihatan dari pohonnya juga udah Iya, agak 5 apa? kali panen, Pak. Udah tua ya. Ini bisa buat nantinya. bibit Pak nih. Iya bisa nanti Bisa kita buat buat bibit gitu loh. Oke Bu Budi ya, lanjutkan ya tanam-tanamannya, rawat ininya ya. Iya Pak. Biar makasih kita ya rebunya. subur. Makasih, Pak. Kita mulai membentuk KWT ini dilatar belakangi oleh keinginan ibu-ibu untuk bertani, untuk mengisi waktu ya buat kumpul-kumpul gitu. Makanya kita bentuklah KWT. Adapun tujuan kami ini ya untuk memenuhi kebutuhan sayuran organik di lingkungan RW 30. Ini jagung kita ini sebenarnya sudah agak telat panen ya. Ini sebenarnya udah agak tua, ini udah umur mungkin 75 hari ke atas ini udah. Kalau jagung manis umurnya itu 75 hari ya. Nah ini udah semua ini nanti kita siap panen. Nah ini juga kita tumpang sari sama pohon ubi jalar. Sama ya kita selingi ada singkong. Dan ini juga ada sedikit ya di bawah-bawah pohon pisang. Semuanya ini kan hasil ya ibu-ibu KWT gitu.
kerja, kita nanam. Nah inilah hasilnya. Sebenarnya kita dari pertamanya itu berdiri itu Pokmas gitu. Kita dapat, kemudian itu kita dapat dana dari desa, dapat dana buat ketahanan pangan. Dirilah itu Pokmas, kelompok masyarakat tani. Nah di situ kan anggotanya ibu-ibu, bapak-bapak. Ya berhubung kebanyakan bapak-bapaknya pekerja, jadi mungkin ya dikit ya banyakan ibu-ibunya. Kalau ibu-ibunya hampir separuhnya lebih lah, bapak-bapaknya ya paling berapa orang gitu. Nah mungkin karena itu kurang begitu aktif gitu, nah maka saya ibu-ibu itu mengusulkan bagaimana kalau kita bentuk juga KWT. Nah akhirnya tahun Desember 2023 kita bentuklah KWT. Nah, kita dengan dana yang dari Pokmas itu kita lanjutkan semua. Jadi KWT itu tanpa modal, nol gitu loh. Nggak ada istilahnya modal KWT ngeluarin ini, nggak ada. Jadi tinggal lanjutkan, ya alhamdulillah kita sampai sekarang ini berjalan ya beginilah. Nah mungkin ya dari hasil ini kita kembangkan lagi, dapat berapa kita kembangkan lagi gitu. Halo ibu-ibu, lagi ngapain ibu? Ya nih Bu, lagi mindahin bibit untuk ditanam di lahan baru tuh yang sebelah sana. Mumpung lagi musim hujan. Ini udah umur 2 2 minggu. minggu, ya. Kita mau pindahin ke Iya, lahan ke yang lahan baru. yang sebelah sana. Tadinya kan tiap RT itu, yang namanya kita kan RT kan jauh-jauh ya. Tadinya mereka ketemu itu nggak bakalan segerta apa Bu, karena nggak kenal gitu. Tapi sudah adanya KWT, mereka bergabung. Nah mereka, oh tahu si ini, padahal sering lihat Bu, tapi nggak tahu. Dengan adanya KWT ini, jadi mereka kenal, satu RW itu jadi kenal semua. Ya termasuk saya sendiri tadi nggak kenal Ibu ketua ini namanya siapa, rumahnya di mana nggak tahu. Tapi setelah kita ngumpul gini, tahu lah jadinya semua ibu-ibu ini dari RT berapa gitu. Ini buat ngambil lagi satu Ibu. Oh iya, Ngambil lagi ya. silakan ngambil lagi yang banyak ya. Kita mau tanam nih. Nih kita pakai ini nih. Perkenalkan, nama saya Dwi Karbi Winarsi. Saya di sini sebagai Ketua KWT Bahagia 30 Desa Telajuk Udik, Gunung Putri, Bogor. Kita hari ini mengadakan pemindahan tanam setelah penyemaian 2 minggu. Kita pindahin ke lahan yang sudah kita siapkan, yang sudah ditaburin dengan sekam untuk lebih menyuburkan tanah lagi, dicampur dengan pupuk-pupuk kandang. Anggotanya kita di sini semua warga RW 30 yang ada di sekitar sini, dan kita bekerja sama untuk di KWT ini. Alhamdulillah antusias ibu-ibu di sini mendukung untuk kita bercocok tanam di sini. Nah,
Ini dari tanah campur ini KH ayam ya. Kita aduk. Kita bikin media dulu ya. Nah, kita aduk. Nah, biar rata sekam ininya ya. Nah. Ini kita olah ya, bikin media tanamnya. Kita mau menanam kangkung dengan sistem urban farming ya, di galon bekas air mineral. Pakai apa, pupuk POC di bawahnya, biar nanti kalau sudah ini kan meresap, jadi kita musim kemarau juga walaupun panas itu dia tetap subur, karena ada kandungan POC-nya di bawah. Nah, dengan ini bibit kangkung ini akan panen juga bisa beberapa kali petik kita. Ini kita rendam di air semalaman, terus kita diamkan, airnya dibersihkan, diambil. Nah, inilah setelah 2 malam atau 3 malam. Nah, ini udah numbuh ini. Kenapa kita sistem begini? Kita kalau nanam biji itu belum tentu numbuh. Tapi kalau ini kan udah kelihatan akarnya numbuh ya. Nah, ini kan langsung bisa di ini gitu. Mungkin kalau udah begini, sekitar 5 hari kangkung udah mulai numbuh benihnya ini. Tadi kita tindak lanjut setelah dari penanaman dan pemasangan media setelah kangkung tanam. Nah, inilah hasilnya. Nah, mungkin di sini kan kita bisa lihat lahan ini kan nggak bisa ditanam ya. Dengan adanya sistem urban farming, inilah satu juga keuntungannya kita bisa manfaatkan limbah dari galon-galon bekas. Kita jadikan buat tempat tanaman. Nah, ini kangkung ini kita ada media pupuk cairnya tuh sini. Nanti dia pupuk cair ini ke sini. Kita walaupun kita tidak siram, ini tetap awet bisa ini. Terutama kalau musim kemarau dia bisa bertahan. Ya sebenarnya kalau sayuran ini perawatannya sih mudah ya, tinggal paling bersih-bersih setelah ditanam gitu ya. Terutama kan memang tanah harus diolah dulu, digemburkan. Tapi setelah ditanam ya kita perawatan kita tinggal dicek tanamannya, dibersihkan, dikasih pupuk, disiram. Kalau musim kemarau mungkin disiram ya pagi, sore. Kalau enggak ini pagi cukup 1 kali aja gitu. Tapi ya kalau musim hujan gini ya enak, tinggal kita nyiram pupuk ini aja gitu. Jadi buat kebutuhan ibu-ibu di RW 30 kalau masak, contohnya misalnya pagi-pagi mereka, wah tukang sayur belum lewat, kadang-kadang nggak masuk, apa ini, nah mereka lari ke sini, apa sih masak cari, misalnya, Pak ada kangkung nggak? Ada, ambil aja. Nah mereka buat dimasak buat sarapan gitu.
Ini kita persiapan membuat lahan buat penyemaian yang rencananya ini mau kita tanam bibit cabai setan ininya. Nah, ini kita ada mau siapkan lahannya untuk penyemaiannya ini. Di sini ini tanahnya ya, tadinya ini tanah ini merah, Bu. Tanah merah ya ini ya. Kita kasih pupuk, kita ini tanahnya tanah bagus nih, gembur dia kalau musim hujan. Tapi kalau musim kemarau sangat kering padat dia ini. Makanya ini kita harus ada pupuk kandang, pupuk organik gitu, Bang. Nah, kalau kita berkebun ini, kita secara alami, kita itu secara organik gitu, istilahnya. Kalau dulu kan nggak ada pupuk-pupuk kimia ya, kita tani dulu kan mungkin dari kotoran. Kalau dengan sistem organik itu, tanah itu semakin dikasih pupuk, terus menerus semakin subur. Nah, mungkin tadinya ini juga ini tanah merah. Kita pupuk tiap sekali panen, mau ini sebar pupuk kandang, sebar pupuk kandang. Nah, disitulah jadi tanah itu berubah jadi subur. Makanya kalau memang ini kita perbanyakan itu ya pupuk kandang itu, kalau buat organik itu paling utama, sama kompos-kompos itu. Oke, inilah kita buat pupuk cair, limbah-limbah sampah rumah tangga. Kita tuang ke sini, contohnya ini ya. Nah, ini kita aduk biar busuk, nanti cairan ini untuk kita siram ke tanaman buat penyiraman pupuk. Nah, pupuknya ini salah satunya ini kita pupuk POC cair. Nah, limbah padat yang sudah busuk ini, yang sudah ini, nah, ini kita gunakan sebagai pupuk padatnya. Kita ambil yang sudah matang. Nah, ini hasilnya pupuk padat. Nah, pupuk padat ini kita bisa buat pemupukan di pohon-pohon pisang, bisa kita sebarkan ke lahan. Ini pupuk padatnya, pupuk cairnya kita buat penyiraman. Yang sudah istilahnya sudah kering, agak kering, inilah jadi pupuknya. Memang dia nggak halus, agak kasar karena kita nggak dicacah. Ini langsung, mungkin nanti ini kita sebarkan di bawah pohon pisang. Pokoknya tiap tanaman kita kasih ini juga bisa di bawah pohon cabai, singkong. Ya kalau di ini pisang lebih bagus. Kita nggak perlu kasih pupuk-pupuk macam-macam, ini aja juga cukup bagus. Nah, mungkin hasilnya sudah kelihatan. Nah, ini dari bak POC ini kita taruh paralon, kita salurkan ke arah untuk penyiraman. Di sana udah ada wadah untuk POC. Kita arahkan tadi paralon itu ke sini. Nah, disinilah kita buka. Nah, disinilah pupuk cair itu ada kita ini. Oke, setelah dari penampungan ini, untuk penyiram pemupukannya kita ambil sekitar kurang lebih 5 ember ini, kita campur dengan air. Nah,
Sini airnya kita buka, air keran. Nah, ini kita buat penyiraman, pemupukan melalui penyiraman ya. Tadi bekas POC itu. Ibu-ibu, ayo kita kasih pupuk cair, kita siram ke tanaman. Ini adalah sampah jenis sampah organik ya, termasuk jenisnya sampah dapuran organik. Di sini ada bekas batang kangkung, kulit jeruk, ada bekas daun bawang. Nah, ini semua sampah-sampah dapur yang ada di lingkungan RW 30. Nah, ini kita bisa bikin menjadi pupuk organik kompos dengan cara kita bikin lubang komunal. Kita tutup, kita diamkan selama 2 bulan. Nah, untuk yang sudah jadi kita lihat ke sana. Ini sudah kurang lebihnya 2 bulan ke atas lah. Nah, inilah hasilnya dari sampah-sampah tadi menjadi pupuk kompas. Nah, ini bisa kita langsung tebar ke tanaman hias, ke tanaman sayuran, ya semua jenis tanaman lah. Ini pupuk organik yang sangat bagus. Ya, harapan saya ke depannya itu ya makin maju, kita makin ya kebutuhan RW 30 terpenuhi dari sayuran, kita usahakan itu. Dan mungkin dari sampah-sampah itu kita jadikan, kita olah menjadi pupuk organik. Jadi sampah itu juga nggak kita buang ke tempat pembuangan sampah TPA. Jadi mengurangi limbah sampah juga.